Perkenalkan, nama saya Kak Diana Fabdi dengan NIM 2511031187. Program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Dharma Acarya, Institut Negeri Untukuran Singaraja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video edukatif dengan materi Pancasila untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan tema Pancasila sebagai dasar pedoman berbangsa. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia merupakan bangsa kesatuan yang memiliki berbagai keragaman, baik antara suku, ras, agama, dan juga budaya pada setiap masing-masing wilayahnya. Kemudian, keberagaman tersebut dijadikan satu di bawah naungan Pancasila sebagai dasar bangsa. Nama Pancasila yang kita kenal sebagai dasar negara dan juga dasar pedoman berbangsa tidak muncul begitu saja, tetapi muncul akibat pemikiran para tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan beberapa tokoh BPUPKI lainnya. Namun, dalam pemikiran-pemikiran tokoh besar tersebut terjadi berbagai rumusan masalah, seperti perumusan 5 sila Pancasila, perubahan Piagam Jakarta, dan Panitia 9. Namun, pada akhirnya, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara yang dimana sekarang kita kenal sebagai nama Pancasila. Setelah melakukan berbagai perubahan dan juga penyempurnaan pada perumusan 5 sila Pancasila, akhirnya rumusan tersebut ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang dimana memuat 5 sila Pancasila sebagai berikut. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima rumusan sila Pancasila inilah yang hingga saat ini menjadi dasar pijakan dan juga penuntun berbangsa bagi masyarakat Indonesia, di mana kelima sila pada Pancasila ini memiliki maknanya masing-masing, dan di mana makna kelima Pancasila ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sila Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana memiliki nilai makna bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia dan menjadikan masyarakat Indonesia taat dan takwa terhadap nilai luhur agama mereka yang mereka percaya masing-masing. Kemudian juga menciptakan etika, iman, dan juga akhlak yang mulia terhadap masyarakat Indonesia. Sila kedua pada Pancasila yang dimana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki nilai makna bahwa Pancasila adalah penyelenggara pemerintahan yang dimana adalah sebagai pedoman dasar untuk menciptakan keadilan, keberadaban, dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia yang dimana menciptakan sebuah saling menghargai yang dimana untuk menciptakan hak dan juga kewajiban masyarakat Indonesia dan juga untuk menciptakan keadilan dalam hak asasi manusia. Dan sila ketiga pada Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia adalah memiliki nilai makna di mana Pancasila adalah sebagai sumber persatuan yang dimana masyarakat Indonesia dituntun sebagai dasar untuk menciptakan sebuah persatuan, saling menghargai misalnya seperti kebersamaan, gotong royong, dan juga menciptakan persatuan untuk menghadapi setiap tantangan tanpa adanya perpecahan. Kemudian sila keempat dalam Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dimana memiliki nilai makna bahwa Pancasila adalah sebagai dasar untuk menciptakan musyawarah dan mufakat di mana pengambilan keputusan diambil bersama tanpa mementingkan kepentingan pribadi dan juga tanpa memojokkan pendapat orang lain. Kemudian sila kelima pada Pancasila yang dimana berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimana memiliki nilai makna bahwa Pancasila adalah sebuah penyatu yang untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan juga memberikan setiap masyarakat Indonesia kesempatan untuk mendapatkan sebuah keadilan dan memberikan kesejahteraan dan juga kehidupan yang layak dalam bermasyarakat.
Jadi kita sebagai generasi muda hendaknya tetap mengamalkan nilai-nilai penerapan Pancasila dengan baik dan benar. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan penerapan nilai-nilai Pancasila. Namun dalam penerapannya terdapat berbagai tantangan seperti arus globalisasi, perkembangan zaman, dan juga penggunaan media sosial yang semakin pesat dapat membawa dampak yang negatif dan juga positif dalam penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Kita sebagai generasi muda, jika sudah mampu menerapkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar, maka kita sebagai generasi muda sudah mampu menjadi generasi yang memiliki sikap nasionalisme, sikap tanggung jawab, dan juga kebersamaan, serta memiliki perilaku yang jujur, adil, bergotong royong, dan mampu berpikir kritis dan berpegang teguh dalam berpedoman dengan mengutamakan Pancasila sebagai dasar berbangsa. Serta Pancasila bukan hanya sekedar dihafal, tetapi juga dihidupkan dengan tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui dan kita lihat sekarang ini, banyak tempat bersejarah, monumen, dan juga museum, serta patung-patung tokoh perjuangan Indonesia yang dijadikan sebagai tempat momentum untuk mengenang betapa kerasnya perjuangan para tokoh Indonesia untuk menegakkan keadilan, memerdekakan negara Indonesia, serta melahirkan Pancasila. Hal tersebut bukan hanya sebagai momentum untuk mengenang para tokoh pahlawan Indonesia, tetapi juga dijadikan sebagai alternatif pembelajaran kepada peserta didik yang dimana mengajarkan betapa kerasnya perjuangan bangsa Indonesia. Seperti contohnya adalah ruang terbuka hijau Taman Bung Karno tempat saya berdiri saat ini. Taman ini adalah tempat yang dimana dijadikan sebagai momentum untuk mengenang betapa kerasnya perjuangan Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Berikut adalah detail dari patung pahlawan Insinyur Soekarno yang berada di ruang terbuka hijau Taman Bung Karno yang dijadikan sebagai tempat momentum untuk mengenang perjuangan Bapak Insinyur Soekarno sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Bukan hanya sekedar patung yang berdiri tegak, tetapi juga ada lukisan, kemudian ada tulisan, dan juga ada gambaran riwayat hidup singkat dari Bapak Insinyur Soekarno yang berada di Taman Bung Karno tersebut. Terdapat juga lambang Garuda, Undang-Undang Dasar 1945, Proklamasi Bhinneka Tunggal Ika, dan juga Peta Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar diingat, dihafal, atau bahkan dilaksanakan atas dasar tuntutan, bukan kesadaran diri sendiri. Pancasila adalah dasar jati diri bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman berbangsa. Pancasila adalah sumber hukum dan juga nilai-nilai yang bermakna yang mewadahi setiap kegiatan yang menjadikan masyarakat Indonesia memiliki karakter yang luhur, beradab, bersatu, bijaksana, dan juga adil dalam menjunjung persatuan yang sesuai dengan 5 sila dalam Pancasila. Maka dari itu, tetap jadikan Pancasila sebagai kompas arah pandangan hidup, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atas dasar kesadaran, ketulusan, dan juga keikhlasan dalam diri kita sendiri. Serta tetap pastikan bangsa Indonesia berdiri tegak, kokoh, abadi, dan berjaya dalam menghadapi setiap tantangan yang ada sebagai negara kesatuan Indonesia. Sekian video ini dapat saya buat dan juga materi yang saya paparkan. Semoga dengan adanya video ini dapat meningkatkan jiwa nasionalisme dan juga kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan dan juga pedoman dasar dalam berbangsa. Mari kokohkan jiwa nasionalisme, sikap toleransi, tanggung jawab, dan juga keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda adalah generasi emas. Saya Indonesia, saya Pancasila, salam Pancasila. Berikut adalah cuplikan bagaimana persiapan negara Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nampak juga bagaimana rasa bahagia dari masyarakat Indonesia atas kemerdekaan Indonesia. Kita sebagai generasi muda hendaknya tetap menjaga dan juga melestarikan budaya serta jiwa nasionalisme untuk mempertahankan kesatuan dan juga persatuan negara Indonesia.